Halo, jumpa lagi dengan saya Depi di Desitelai Pokerto online experience kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, serta Anda yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang di kota Pokerto ataupun di mana Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman semua, kita pasti pernah merasa bahwa di kehidupan ini kita memerlukan penuntun untuk merubah setiap tindakan dan sikap kita, untuk bisa lebih baik lagi, mengerti sesama kita, bahkan untuk mengerti diri kita sendiri. Lalu siapakah penuntun itu? Apakah seseorang yang sempurna atau bagaimanakah? Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Alex dan Pastor Aryo. Kali ini dengan tema The Leftover Spirit. Mari sebentar kita akan simak bersama apa pesan firman Tuhan itu dengan tema The Leftover Spirit untuk Anda dan saya hari ini. Namun sebelumnya rekan saya Yurut dan TCL Band Pokerto akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Semoga tayangan hari ini semua dapat menjadi berkat dan kekuatan untuk kita semua dalam menghadapi hidup ke depan, serta kita bisa menghadapi tantangan yang ada di depan kita dengan penuh pengharapan dan kekuatan daripada Tuhan. Baik, mari kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, mari kita tenangkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa hidup kami, kami bisa kuat, kami bisa ada berdiri dengan kuat sampai saat ini, itu semua hanya karena kasih Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu terus melekat dengan Tuhan, terhubung denganmu pemilik kehidupan kami. Haleluya. Hati kami tertuju kepadamu Yesus. Seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasihmu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Bersama nyanyikan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Sekali lagi kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas,
sembah Tuhan. Haleluya. Bawa kami dekat, melekat dengan hatimu, melekat dengan hatimu, Yesus. Kerinduan kami dekat, mengenal pribadimu lebih dan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama angkat tangan menyanyikan. Ku terhubung denganmu selalu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Lebih lagi angkat suaramu, angkat hatimu, nyanyikan. Ku terhubung denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Makasih Yesus, terima kasih. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru karena semua yang baik dalam hidupku. Amin. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang sekali lagi karena semua yang baik dalam hidup kami. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Kami ada, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Shalom semuanya Bapak Ibu, selamat sore. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya dibawakan satu topik yang cukup menarik di mana seringkali kita merupakan peran Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam teologi kita belajar Trinitas di mana itu ada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Itu 3 pribadi, 1 hakikat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Mari kita masuk ke dalam poin yang pertama, kebaikan Roh Kudus. Mari kita baca sama-sama di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku membentang tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Dari firman ini kita bisa belajar bagaimana Roh Kudus itu selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Kalau kita sedang pergi jalan-jalan keluar kota, saudara pasti punya handphone. Saudara mau mengandalkan insting saudara atau saudara membuka GPS. Nah, GPS itu seperti halnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia tahu tujuan akhir kita, tetapi dia tidak pernah memaksa pada saat kita berjalan di jalan yang salah. Saya berharap dengan adanya pimpinan Roh Kudus, saudara dan saya bisa sampai dengan tujuan akhir yang baik. Mari kita lanjutkan ke dalam poin yang kedua, kejahatan Roh Kudus, tanda kutip, tolong jangan disalahpahami. Mari kita baca sama-sama di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah? Selama itu belum terjual, bukankah itu tetap kepunyaanmu sendiri? Dan setelah terjual, bukankah hasilnya dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan yang demikian di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, melainkan mendustai Allah. Di sini kita bisa belajar pada saat kita berbohong, kita menipu Roh Kudus. Karena satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni pada saat kita menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sama dengan satu kesatuan, yaitu pribadi Allah itu sendiri. Ada 3 hal yang miliknya Tuhan yang jangan pernah kita ambil. Yang pertama, pembalasan. Kalau hari-hari ini kita masih, misalkan kita ditipu orang, terus kita masih balas dia dengan tipu lagi. Kalau hari ini kita disakitin, masih lagi kita panggil orang untuk sakitin dia. Jangan seperti itu lagi saudara, biarkan itu menjadi bagiannya Tuhan. Dan yang kedua adalah penghakiman. Penghakiman adalah miliknya Tuhan. Nggak usah lagi kita saling menghakimi sesama kita. Di TCL apalagi kita punya tagline dilarang sok rohani. Ada pendeta yang tatoan dinyinyir, ada jemaat yang pakai celana pendek dinyinyir gitu. Tuhan itu melihat hati. Belum tentu yang pakai batik hatinya tulus dibandingin yang pakai celana pendek dan yang tatoan. Di situ kita bisa belajar bahwa pada saat kita merasa diri kita benar, itu adalah sumber dari akar segala dosa. Dan yang ketiga, persembahan. Persembahan itu miliknya Tuhan. Kalau hari ini saudara dipromosikan Tuhan, kalau hari ini saudara sedang naik jabatan, sedang diberkati Tuhan, kembalikanlah apa yang menjadi miliknya Tuhan. Saya bukan bicara mengenai persembahan. Saya bicara silahkan Bapak Ibu bantu orang-orang yang susah di luar dahulu, bantu keluarga dulu di lingkaran keluarga dekat saudara, baru berikan persembahan kepada gereja. Karena saya yakin pada saat saudara menabur di tanah yang benar, saudara akan menuai dengan sukacita. Saya sering kali ngelihat banyak hari-hari ini orang yang sombong, mau itu pejabat, mau itu orang swasta. Saya ngelihat nggak tahan berapa lama itu akan datang di mana titik kehancurannya.
Karena saya percaya sekali promosi itu di tangannya Tuhan. Dia begitu mudah mengangkat saudara, tapi dia begitu mudah juga untuk menjatuhkan saudara dan saya. Kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Dari sekian banyak karya Roh Kudus, saya ingin berfokus kepada pembentukan karakter. Kita bisa belajar di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Roh Kudus memberikan kuasa kepada orang percaya untuk menjadi saksi Kristus. Di mana kita bisa memahami satu ayat ini, Roh Kudus memberikan kuasa kepada orang yang percaya. Nah, kita bisa belajar di dalam Alkitab ada beberapa murid Tuhan yang sebenarnya sering kali melakukan kesalahan. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi kita bisa belajar di dalam firman Tuhan, Petrus itu salah satu bapak pendiri gereja kita di awal mula-mula. Dan Alkitab mencatat dia harus mati disalibkan dengan keadaan yang terbalik. Thomas yang ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus, dia mengabarkan Injil begitu luar biasa hingga dia harus dirajam dan ditombak. Dan yang ketiga Paulus yang menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara baca di dalam perjanjian baru, hampir setengahnya 48% ditulis oleh Paulus. Ada kutipan yang menarik. Ketika kamu kehilangan uangmu, kamu tidak kehilangan apa-apa. Ketika kamu kehilangan kesehatanmu, kamu kehilangan sesuatu. Tetapi ketika kamu kehilangan karaktermu, kamu kehilangan segalanya. Karena saya sangat yakin karakter ini yang membentuk saudara dan saya bagaimana nantinya. Nggak ada orang males jadi orang yang berhasil gitu. Mulai dibeni, mulai ditata karakter kita mulai hari ini, minta tuntunan Roh Kudus. Kebetulan saya punya anak satu umur 20 tahun sekarang. Tadinya dia dari SD sampai SMA 1, dia harus gonta-ganti sekolah sampai kurang lebih 7 kali. Saya benar-benar stres, capek, marah. Kalau mau ngikutin kedagingan saya masukin dia ke panti asuhan aja kali. Tapi kan jangan. Saya tetap bawa dia dalam doa. Emang sulit, dalam sebuah pembentukan karakter itu sulit. Nah, ketika anak saya masuk ke dalam SMA 2, saya itu jujur saya nggak tahu. Saya doa, minta teman-teman, pendeta, yang lain-lain bantu doa, minta bantu doa tuntunan Roh Kudus. Tiba-tiba pas SMA 2 dia itu otaknya snap, tek gitu. Saya udah gak mau pergi lagi, saya ajak nonton, ngapain date buang-buang duit, mendingan di rumah. Jadi dia cuma mau beli buku keluar, cuma mau di rumah. Bahkan sampai hari ini dia tidak mau bergaul dengan teman. Saya juga bingung itu jadi anaknya siapa lagi. Tapi itulah pada saat Roh Kudus ada dalam hidup kita, saya bisa ngelihat sendiri. Ini kisah nyata karena ini anak saya sendiri gitu loh. Yang tadinya bodoh, males, tukang ribut dan lain-lain, tiba-tiba sekarang dia jadi orang yang benar-benar bertanggung jawab. Saya rasa itu karena adanya Roh Kudus. Karena karakter seseorang itu tidak gampang untuk berubah kalau bukan pimpinan dari Roh Kudus. Dan puji Tuhan sekarang dia di semester 3 nilainya cukup fantastis, cum laude, kayak bapaknya. Itu sebuah proses, saya harap kalau saudara ingin berubah, saya ajak saudara, mari kita undang Roh Kudus untuk datang hadir di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu gak suka merubah keadaan kita, tapi Tuhan itu suka merubah karakter kita. Pada saat diproses, saya harap kita bisa menjadi orang yang kuat. Karena saya yakin dan percaya orang yang kuat adalah orang yang tenang dan sabar. Karena pada saat kita tenang, kita yakin tangan Tuhan itu sedang bekerja. Nah, pada saat kita sabar, kita percaya tuh janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Ada amin, saudara? Nah, ini kebetulan nih pas banget ada burung merpati. Tuhan menggambarkan Roh Kudus itu seperti burung merpati. Saudara tahu kan burung merpati tidak mempunyai empedu. Empedu seringkali kita artikan tempat menyimpan kepahitan. Bila hidup kita mau dipenuhi Roh Kudus, buanglah semua kepahitan, kekecewaan, kemarahan, dan lain-lain. Nah, di ayat yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada saudara, ini ayat
satu rangkuman dari 3 poin itu di Yesaya 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara harus yakin dan percaya di dalam setiap kesulitan saudara, kekhawatiran saudara, kegagalan saudara, Roh Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan saudara. Dan kata akhir, saya ada pesan dari pepatah dari leluhur kita, kalau masalah tidak ada jalan keluarnya, kita yang keluar jalan-jalan. Ayo dilanjutkan. Thank you. Jadi saya mau klarifikasi satu hal dulu ya. Tadi kan dia ngomong pendeta yang tatoan, pakai celana pendek. Saya kasih tahu satu hal nih. Alex itu tatonya satu badan. Ya, terus dia kalau ke gereja pakai celana pendek sampai diviral-viralin tuh sama satu account online tuh. Jadi demi Bapak Ibu semuanya, dia sengaja khusus, saya temenan sama dia sudah lama. Baru hari ini saya lihat dia pakai batik sama celana panjang. Jadi boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Alex. Saudara siap untuk mendengarkan lanjutan firman Tuhan? Bagi yang siap boleh taruh tangan kanannya di dada dan ikuti kata-kata saya. Roh Kudus, tuntun aku memahami pesan Tuhan. Sekali lagi, Roh Kudus, tuntun aku memahami pesan Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan boleh kasih tepuk tangan dan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Jadi Alex sudah kasih tahu kita bahwa satu karya penting dari Allah Roh Kudus dalam kita adalah membentuk karakter. Tapi dalam membentuk karakter manusia seringkali muncul problem dosanya karena kita hidup dalam kedagingan. Sehingga Roh Kudus itu seringkali gagal. Makanya judul pesan dari The Fallen seri yang kedua ini, hari ini adalah The Fallen Guardian. Roh Kudus, roh yang ditinggalkan. Karena begini saudara, sebagai pengikut Kristus, coba kita cek. Kita berdoa sama Allah Bapa, kita berdoa sama Tuhan Yesus, tapi seringkali kapan kita berdoa dan mengucapkan Roh Kudus dalam setiap doa-doa kita. Bahkan banyak dari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Enggak pernah. Atau kita minta pertolongan kepada Allah Bapa. Kita minta ditemani oleh Tuhan Yesus sebagai seorang sahabat. Kita minta juga tuntunan Roh Kudus. Tapi sadarkah kita bahwa dituntun Roh Kudus itu berarti kita perlu dibentuk karakternya. Dan kita sebagai manusia paling males dibentuk karakternya. Karena diajar, dididik, dan diingatkan, itu memang bagian yang paling gak nyaman dan menyakitkan dari pembentukan. Karena sangat menyakitkan, kita jadi berpikir orang yang ngajarin kita, orang yang ngedidik kita, orang yang mengingatkan kita, itu jahat. Orang tua ingetin kita sebagai anaknya, ngajarin kita yang benar sebagai anaknya. Kita pikir orang tua jahat. Kenapa? Karena dia menyakitkan hati kita. Termasuk Roh Kudus. Kita selalu berpikiran bahwa dia jahat. Padahal Roh Kudus yang tugasnya dicatat dalam Yohanes 16 ayat 8-15. Dia memperlihatkan semua dosa-dosa kita. Mengingatkan semua kesalahan kita. Dan memberitahukan kebenaran sebagai bagian dari didikan dan pembentukan karakter. Dan sekali lagi, itu rasanya gak enak. Kenyataannya dikasih tahu tentang sesuatu yang benar aja rasanya gak enak. Betul? Pahit, menyakitkan, nyakitin buat hati kita. Makanya kita kadang tahu nih, apa yang diomongin teman kita, pasangan kita, pacar kita, orang tua kita, benar. Yang diomongin gue tahu kok yang diomongin lu benar. Tapi kita gak bisa terima. Kita lebih bisa terima kebohongan yang manis didengar telinga daripada kenyataan yang pahit dan menyakitkan. Kamu kalau janjian jangan suka telat dong. Kamu kalau ngomong sama orang jangan terlalu belak-belakan dong. Kalau ngomong sama aku jangan emosian dong. Kalau lagi berduaan pergi sama aku quality time jangan suka main handphone terus dong. Kamu kenapa sih kalau ngomong sama aku selalu bawaannya pengen marah? Kita tahu yang diomongin itu benar, tapi gak enak. Dan karena rasa gak enak lah, kita akhirnya jadi punya sikap, males lah dengerin dia, males lah dengerin mak gue. Bawel terus tiap hari, itu melulu yang diomongin. Setiap kali gue ngomong selalu aja, ada aja salahnya gue. Selalu diingetin dosa-dosa gue. Jadi pertanyaannya,
Kapan terakhir kali kita berdoa kepada Roh Kudus dan mendengar tuntunan Roh Kudus? Kalau saudara mengimani bahwa Allah adalah Allah yang Tritunggal seperti yang Alex bilang di awal tadi, kenapa kita jarang banget, bahkan kita nggak pernah berdoa sama Roh Kudus sehingga dia jadi pribadi satu-satunya dari Allah Trinitas yang paling kurang diperhatikan. Jangan sampai saudara, karena diacuhkan, karena nggak diperhatiin, karena nggak didengerin, lama-kelamaan tidak ada lagi alasan bagi orang tua kita, bagi Roh Kudus untuk berbicara sama kita dan ngedengerin. Sering banget kan? Kalau orang Cina bilang nih, kalau gue udah bohwat sama lu, gue udah gak mau ngomong lagi sama lu. Ya, jangan sampai kalau Roh Kudus udah bohwat sama kita semua, dia gak mau ngomong lagi sama kita. Karena gak didengerin. Gak ada alasan buat dia ngomong sama kita. Sehingga menjadikan Roh Kudus roh yang important. Tapi ini surprising truth-nya buat kita hari ini. Bahkan Roh Kudus juga bisa gagal dalam merubah karakter yang katanya umat pilihan Tuhan. Saya kasih 3 contohnya, secara cepat aja. Yang pertama, Saul. Raja pertama Israel. Satu-satunya raja yang bukan hanya dipilih oleh rakyat langsung, tetapi langsung dipilih oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang pilih dia langsung. Satu-satunya raja. Gagal Roh Kudus ubah karakternya karena dia tidak mendengarkan tuntunan Roh Kudus. Akhirnya dia jadi raja yang iri hati, sombong, bahkan dicap sebagai penyembah berhala. Yang kedua, kita semua tahu Simson. Seorang nazir Allah yang sejak dalam kandungan ibunya pun, Alkitab bilang begitu, sejak kandungan ibunya pun sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Gagal diubahkan oleh Roh Kudus. Simson lebih mengikuti keinginannya sendiri. Yang ketiga yang kita semua pasti kenal, Raja Daud. Satu-satunya orang dari sejak zaman Tuhan Yesus sampai hari ini yang Tuhan akui sebagai biji matanya Tuhan sendiri. Gagal menahan nafsu seksualnya. Bahkan di akhir hidupnya, Daud gagal menghapus dendam kepada 2 orang, Yoab dan Simei. Jadi bukan suatu hal yang aneh, Bapak Ibu Saudara. Kalau teman-teman saudara yang mempunyai label dalam tanda kutip pelayan Tuhan, hamba Tuhan, juga seringkali menjadikan Roh Kudus roh yang important. Kami lebih sering fokus bagaimana caranya membuat flow ibadah yang mulus, tempat yang dingin, musik yang keren, aransemen yang kreatif, khotbah yang menarik, yang lucu, yang menyentuh. Tapi kami kurang bergantung pada kuasa Roh Kudus dalam ibadah dan pelayanan kami. Kami lebih bergantung pada skill profesional kami dibanding skill spiritual kami. Kita semua, Anda dan saya, termasuk kami yang katanya pengikut Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, umat pilihan Tuhan, bisa meremehkan dan membatasi Roh Kudus. Sehingga dari ketiga cerita tadi, kita tahu sekarang alasan kenapa Roh Kudus seringkali mengalami hambatan dan kegagalan. Yang pertama, karena spiritual pride. Karena kita semua punya kebanggaan spiritual. Bapak Ibu pasti punya teman yang suka banget tipenya bawa-bawa nama orang. Oh, gue kenal sama dia. Oh, dia temen gue. Oh, dia tetangga gue. Oh, dia temennya temen gue. Oh, dulu dia pernah satu sekolah sama gue. Oh, dia dulu pernah bantu saya. Oh, saya dulu pernah bantu dia. Pokoknya semua dia kenal. Udah kayak petugas catatan sipilnya dunia ada. Pokoknya dia semua kenal. Itu namanya drop name, bawa-bawa nama orang. Makin suka itu orang bawa-bawa nama orang, makin kita tahu bahwa dia gak pede sama dirinya sendiri. Saya pribadi kalau berelasi sama orang, terlebih lagi dalam berbisnis, kalau udah ketemu orang yang mau partneran sama saya, mau kerja sama saya, dia bilang, oh tenang, gue kenal si ini. Oh tenang, itu mah aman, gue kenal kok sama ini. Itu udah pasti gak cocok sama saya. Kenapa? Karena kemungkinan besar dia sendiri gak ada apa-apanya. Yang kita mau dan kita mau ajak kerjasama dan berhubungan kan sama dianya, bukan sama orang lain. Dan orang-orang seperti itu terlalu bangga kalau dia kenal si ini dan si itu. Dia merasa aman karena kenal si ini dan si itu. Kita juga sama. Seringkali kita ini merasa hebat. Kita bisa mengatasi semua hal yang permasalahan yang kita alami. Mungkin kita punya uang, mungkin kita punya kuasa, mungkin kita punya backingan dari orang-orang besar. Kita kenal sama pejabat-pejabat sehingga kita gak perlu lagi tuntunan Roh Kudus. Yang lebih parah lagi, kita suka bawa-bawa nama Tuhan. Kita merasa kita kenal dengan Tuhan Yesus, kita baca firman tiap hari, dengar lagu rohani setiap hari, kita ke gereja setiap minggu. Kita merasa udah paham banget sama firman Tuhan.
Kita merasa sudah sukses jadi sahabatnya Tuhan. Pengikut Kristus yang setia. Sehingga kita mengesampingkan Roh Kudus. Sama seperti kisah Raja Saul, Raja Daud, dan Simson. Yang menjadi pengingat bahwa dipilih oleh Tuhan. Saya ulang saudara, bahwa dipilih oleh Tuhan dan mendapatkan dukungan dari banyak orang. Tidak akan menjamin kesuksesan dan keberhasilan kita semua. Jika tidak diikuti dengan kerendahan hati dan ketaatan kepada tuntunan Roh Kudus. Bahkan saudara dan saya bisa kehilangan yang namanya kasih. Kasih hilang karena kesombongan dan kebanggaan. Karena 1 Korintus 13 ayat yang keempat bilang, kasih itu tidak memegahkan diri dan dia tidak sombong. Gereja di City Light ini ada, saya yakin, bukan untuk menjadi tempat saudara buat memamerkan kesuksesan rohani. Tapi sebaliknya, gereja ini ada buat menjadi tempat bagi kita semua untuk bisa menceritakan kegagalan, kejatuhan. Dan teman-teman yang mendengar cerita dari kita semua, yang sudah pernah gagal dan jatuh sama seperti saudara dan saya, kemudian akan bersama-sama membantu supaya saudara tidak selamanya tergeletak. Atau setidaknya kalau kami nggak bisa bantu, kami nggak bisa ngapa-ngapain. Setidaknya kami yang bisa kami lakukan, mendengarkan dan menemani kegagalan saudara, bahkan dalam keheningan sekalipun. Dan ini janji kami semua para pelayan Tuhan di tempat ini. Apapun kegagalan saudara, apapun kejatuhan saudara, apapun dosa saudara, kami nggak akan pernah hakimi saudara. Kami nggak akan pernah lakukan itu. Karena kami semua yang di tempat ini tahu rasanya dihakimi. Yang kedua saudara, kenapa Roh Kudus gagal? Karena spiritual abuse. Kita abusive secara spiritual. Saudara perlu stop, perlu berhenti, merasa diri lebih pintar, lebih hebat, dan lebih berkuasa dari orang lain. Stop merasa diri lebih hebat kehidupan spiritualitasnya dibanding orang lain. Merasa lebih pintar pemahaman agamanya dibanding orang lain. Lebih berkuasa dan lebih powerful dibanding orang lain. Karena semua itu berpotensi menjadikan kita seorang pembuli rohani. Yang merasa paling benar, paling pintar, paling berkenan, dan paling diurapi Tuhan. Ada satu teori saudara dalam ilmu psikologi. Namanya Dunning-Kruger Effect. Teori itu bilang begini, orang dengan pengetahuan rendah cenderung melebih-lebihkan kepintaran mereka. Sementara orang yang sangat pintar meremehkan pengetahuan mereka sendiri. Bahkan Albert Einstein bilang begini, semakin saya belajar, semakin saya menyadari betapa banyaknya yang saya belum tahu. Biar saya sederhanakan saudara, saya pakai istilah yang kita semua pasti ngerti. Udah goblok kakehan cangkem, itu kurang lebih begitu. Tapi beneran saudara, yang lebih pintar akan merasa dirinya kurang. Jadi kalau kita benar lebih tinggi kehidupan spiritualnya, lebih peka atas tuntunan Roh Kudus, lebih dalam pemahaman agamanya, kita nggak akan pernah menggunakan kepercayaan atau ajaran spiritual untuk menyakiti, menakut-nakuti, mengendalikan atau bahkan menghakimi orang lain. Bahkan sebaliknya, kalau kita benar lebih dalam pemahaman agamanya, lebih mengerti tentang firman Tuhan, kita seharusnya bisa lebih memahami dan menerima kegagalan dan kelemahan orang lain. Saya berikan satu ilustrasi saudara, true story. Ini saya alami sendiri. Saya saat ini sedang menemani satu orang keluarga, di mana ada satu orang anak, dia sudah menikah dan sudah punya 2 orang anak. Tetapi selama 10 tahun, lebih dari 10 tahun, anak ini tidak pernah satu kali pun memberitahukan orang tuanya bahwa dia sudah menikah dan sudah punya 2 orang anak. Selama lebih dari 10 tahun. Jadi anaknya nggak tahu dia punya kakek nenek. Orang tuanya nggak tahu kalau anak ini sudah menikah. Di keluarganya saudara-saudaranya pun tidak ada yang tahu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, sampai ibunya meninggal atau sang nenek meninggal. Dia tidak pernah satu kali pun melihat cucu-cucunya. Sampai suatu ketika, di tahun yang ke-11 tahun ini, setelah sang nenek atau ibunya meninggal, anak ini tiba-tiba saja memutuskan dengan penuh ketakutan dan dengan penuh keraguan. Datang kepada si kakek atau ayahnya tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi dia main datang begitu aja, enggak ada pemberitahuan sebelumnya.
dia bawa istri dan anak-anaknya. Waktu ketemu si kakek dan saudara-saudaranya, saudara tahu apa respon dari ayahnya atau si kakek ini? Dia berhak marah, dia berhak kecewa, dia berhak menyalahkan anaknya, dia bahkan berhak menyalahkan dirinya sendiri. Dia berhak menyalahkan keadaan. Yang paling parah, dia berhak melakukan penolakan kepada istri dan anak-anaknya. Karena 10 tahun lebih dia gak lihat. Dia bahkan gak tahu kalau dia sudah menikah dan punya anak. Tapi enggak. Waktu ayahnya ketemu istri dan anak-anaknya, pertama kalinya tanpa pemberitahuan, dia tersenyum dan dia peluk semuanya. Tanpa menanyakan satu pertanyaan pun. Bahkan sampai detik ini. Tidak pernah orang tuanya menanyakan kapan kamu menikah. Kapan kamu punya anak. No. Dia gak pernah tanyain itu. Yang mereka lakukan cuma memahami dan dengan total menerima dengan penuh sukacita. Dan saya percaya, lebih dari percaya. Itulah gambaran dari kasih dan tuntunan Roh Kudus bagi Anda dan saya. Dia tidak menghakimi, dia bahkan tidak akan mempertanyakan segala kesalahan dan dosa saudara. Dia hanya akan menuntun dan menerima saudara apa adanya, tanpa syarat dan penghakiman. Saudara, keluarga juga bisa jadi tempat berkembangnya spiritual abuse. Betapa banyak suami-suami, bapak-bapak, halo, pulang kerja, anak istri mau ngobrol langsung dijutekin. Istri komplain, kamu ya kalau di luar aja sama orang lain bawel banget. Bisa ngelucu sana sini ketawa-tawa terus. Begitu sampai rumah, diem aja lu kayak pembantu baru. Biasa suami jawab apa? Bawel banget sih kamu, nggak tahu orang lagi capek apa. Tapi kalau suaminya lemah lembut kayak saya, wih, siapa tuh yang bilang weh? Kurang ajar juga. Kalau suaminya lemah lembut, soft-spoken, dia gak akan bilang begitu saudara. Tapi apa? Dikasih silent treatment, dicuekin berhari-hari. Dicuekin berbulan-bulan, dicuekin berminggu-minggu. Ya. Jadi itu tadi kurang lebih sumber bahan pertengkaran saya sama istri saya minggu lalu ya. Saudara tahu lah ya saya yang mana, tentu yang lemah lembut dong. Kita semua perlu menyadari saudara bahwa silent treatment is a spiritual abuse. Nyuekin orang itu spiritual abuse, kita abusive sama spiritualnya. Buat istri-istri nih, buat ibu-ibu, maklumi kalau suamimu itu gak bisa mengerti kamu. Doakan mereka, salah, doakan dia, salah ya. Biar Roh Kudus bisa tuntun hati para suami kembali ke istrinya. Kalau Roh Kudus tuntun, nanti ibu-ibu lihat suami mulai bisa kasih gombalan-gombalan ke istrinya. Sayang, kamu itu separuh nafas aku loh. Aku bisa apa tanpa kamu? Aku berdoa sama Tuhan cuma satu doa aku. Kalau aku mati, aku maunya mati 1 hari sebelum kamu mati. Karena aku gak bisa hidup tanpa kamu 1 hari pun. Waduh gila. Langsung deh tuh hati istrinya udah kayak agar-agar swallow kan. Lembut bener ya. Masalahnya, kalau istrinya separuh nafasnya dia, berarti kan suaminya perlu 2 orang istri biar nafasnya lancar. Buat para penjaga kunci surga nih, kita abusive sama spiritualitas orang lain. Gampang banget kita ngomong pelayanan itu kehormatan, stop ngeluh, stop harus bayar harga. Jangan kerja terus, carilah dulu kerajaan Allah maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kamu itu sakit karena ada kepahitan dan dendam, lepaskan pengampunan. Terlalu gampang kita ngomong itu. Kita pakai perasaan pribadi kita untuk menjadi ancaman buat orang lain. Membunuh karakter dan spiritualitas orang lain. Kita bukannya bersimpati sama orang-orang yang sedang dalam kegagalan, dalam usahanya, dalam bisnisnya, dalam rumah tangganya. Tapi kita malah abuse dan hakimi orang-orang yang sedang dalam pemberitaan pakai firman Tuhan. Stop. Jangan suka memberikan label pada orang yang sedang dalam kesusahan sebagai pendosa terbesar. Karena kenyataannya selalu ada kesusahan yang didesain khusus oleh Tuhan bagi Anda dan saya. Terlepas dari apa yang kita lakukan bagi dia. Kita abusive saudara, sama Roh Kudus juga kita abusive. Kita terbiasa jalan dulu, lakuin dulu, tengah jalan gagal, baru kita bilang Roh Kudus tolong. Kita pakai ilmu minta maaf daripada minta izin bukan cuma sama istri, tapi sama Roh Kudus juga kita pakai. Kalau enak di awal gak ada ngomong apa-apa, begitu ada masalah baru suruh Roh Kudus beresin. Kita perlakukan Roh Kudus seperti pesuruh pribadinya kita. Kita gagal mengaktifkan dan menempatkan Roh Kudus dalam setiap langkah kita.
Dan ini bottom line saya. Kenapa Roh Kudus gagal? Karena Roh Kudus itu parakletos. Dia berjalan bersama kita. Dia pembela, dia penuntun, dia penolong. Tapi dia tidak bisa memaksa saudara dan saya. Dia nggak posesif sama saudara dan saya. Dia butuh kita semua meresponi apa yang menjadi tuntunan dia. Dan ini kesimpulan pesan firman Tuhan hari ini. Kalau kita sedang ada dalam fase di mana saudara mengalami spiritual pride atau spiritual abuse, dihina, direndahkan, difitnah, diviral-viralin, diomongin, digosipin orang, maka ini saran dari saya. Saudara perlu diam. Diam, kemudian mencerna segala sesuatunya dan saudara perlu pikir apa respon yang ingin saudara keluarkan. Ternyata saudara ketika saya iseng cari tahu, kenapa ada peribahasa diam itu emas, kenapa sih? Saya googling, saya cari tahu. Jawabannya karena diam adalah salah satu bentuk cerna emosi. Dalam diam kita bisa mencerna emosi kita merasakan, kita memproses, kemudian kita mulai memberikan nama pada emosi yang kita rasakan. Kita namakan sedih, kita namakan senang, kita namakan marah, takut, kecewa, dan lain sebagainya. Ada penelitian saintifik saudara, di tahun 2019 dan 2022. Penelitian itu menghasilkan ini. Saat kita diam, sel imun tubuh kita akan mengatasi bakteri jahat supaya kita nggak sakit. Jadi, diam adalah sumber kekuatan yang dahsyat. Silent is a source of a great strength. Coach Jason dalam khotbahnya beberapa waktu dia bilang bahwa Tuhan Yesus suka menyembunyikan hal tentang kerajaan surga. Itu berarti dia juga suka menyembunyikan pesannya bukan dalam suara yang keras, tapi dalam diam dan dalam keheningan. Saudara akan lihat bahwa di dalam diam dan keheningan ada kebenaran. Saudara gak perlu so jago. Kalau saudara merasa gak sanggup, kadang kita memang perlu lari dari masalah. And that's okay. Lari bukan untuk meninggalkan masalah, tapi untuk menjauh sejenak dari masalah. Untuk berdiam diri. Ya tapi kalau saya diam saya gak bisa ngapa-ngapain dong. Enak aja saya diinjek-injek. Saya kan perlu alasannya, saya gak mau dong diginiin. Ini yang perlu saudara lakukan. Fokus pada ketaatan, bukan penjelasan. Karena tidak semua hal bisa dijelaskan. Saya akan tutup pesan firman Tuhan hari ini dengan 2 tantangan bagi saudara dan saya. Tantangan yang pertama, bagi Anda para pengikut Kristus, 1 minggu ke depan, apapun yang saudara lakukan, apapun, coba kasih tahu Roh Kudus duluan. Bukan minta maaf, tetapi minta izin. Dan responi tuntunan Roh Kudus. Kalau saudara lakukan itu, saudara akan lihat hal-hal yang gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar telinga, gak pernah timbul dalam hati kita, saudara gak pernah pikirkan, akan terjadi dan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Tantangan yang kedua saudara, bagi semua orang, baik Anda pengikut Kristus ataupun bukan, saudara perlu cari dan temani, pedulikan 1 orang saja yang kita tahu sedang mengalami kegagalan, kepahitan, ataupun kehampaan. Kalau saudara nggak tahu mesti ngapain, cukup diam saja dan temani dia. Saudara nggak perlu ngapa-ngapain, diam saja dan temani dia dalam kegagalannya. Karena kepedulian juga adalah bentuk ibadah dan penyembahan. Amin saudara. Saudara mau dituntun oleh Roh Kudus hari ini? Yang mau dituntun oleh Roh Kudus, maka saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sebagai tanda undangan kita bagi Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihi. Hadir dalam hati saudara. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku.
buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari yang mau membuka hatinya kepada Roh Kudus, mari angkat tanganmu. Ini kami semua tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami mau dituntun oleh-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu. Kami mau disertai oleh-Mu dalam setiap kehidupan perjalanan kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk Roh-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang lembut, Roh-Mu yang manis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat saja yang mau dituntun oleh Roh Kudus naikkan pujian ini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari setiap tangan yang terangkat naikkan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Ini deklarasi kami bagi Roh Kudus-Mu. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, kiranya Tuhan penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari untuk terakhir kalinya dengan segenap hatimu katakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari katakan jamah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari dengan segenap hati dan kekuatanmu katakan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Inilah kami Tuhan. Hanya Roh Kudus yang dapat menguatkan kami. Roh Kudus yang dapat memenuhi hidup kami. Mengubah hidup kami. Dari orang yang tidak berguna menjadi orang yang berguna bagi kerajaan surga. Terus sertai kami Roh Kudus. Supaya dimanapun kami berada. Kami boleh menyaksikan kebenaran kasih Tuhan. Bagi banyak orang. Sehingga kami boleh membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Mari Roh Kudus terus sertai hidup kami. Penuhi kami. Dan jangan tinggalkan kami. Supaya kami boleh tetap berada di dalam kebenaran dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Baik pagi maupun sore. Tuhan memberkati Pak Alex maupun Pak Aryo. Yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semuanya. Pakai hidup mereka dimanapun mereka berada. Supaya mereka boleh membawa lebih banyak jiwa lagi datang kepada Tuhan. Hidupnya boleh diubahkan. Mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka melakukan tugas pelayanan. Baik di tempat ini maupun di TCL Jakarta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan Tuhan juga memberkati ibadah kami hari ini.
yang sudah kami lakukan, semua pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam ibadah ini, Tuhan juga memberkati. Bahkan kami yang hadir dalam ibadah, kami juga diberkati oleh Tuhan. Semua persembahan persepuluhan yang kami berikan bagi kemuliaan nama Tuhan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami, kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus akan menyertai kami semua kembali ke rumah kami masing-masing. Keluarga kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, anak-anak kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami tidak mengalami kekurangan apapun dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah sore hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Marilah kita selalu meminta Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, memahami, serta menerima kelemahan dan kegagalan diri kita maupun orang lain. Jadilah pribadi yang selalu memberkati, bukan untuk menghakimi. Teman-teman semua, sampai di sini online experience kita hari ini. Semoga Anda semua mendapatkan berkat dan kekuatan dari tangan kami hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Pastor Alex dan Aryo. Pesan firman Tuhannya semoga kita semakin bersemangat dalam kuat dalam menjalani hidup yang penuh dengan pengharapan ini. Dan kepada Ruth dan Tisel Ben serta volunteer Tisel Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami ini dengan setia, saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program Tisel Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin ataupun persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Depi, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.